Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam program Titik Terang. Ini adalah program terbaru MTA yang akan membahas serta mengupas salah satu karya monumental dari Khalifatul Masih keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih. Karya tersebut adalah buku Christianity Journey from Facts to Fiction, atau dalam bahasa Indonesia berjudul Ajaran Kristen, Perjalanan dari Kenyataan ke Khayalan. Di dalam bukunya, Huzur mengkaji doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses sejarah panjang selama 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Saya Rakiman Ramjumaan, dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang, untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng khayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Nah, di dalam bab pertama buku beliau, Christianity Journey from Facts to Fiction tersebut, beliau membahas kedudukan Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, dan pertama kali sebagai basic, beliau menerangkan tentang hubungan Bapa Anak, yaitu antara Tuhan dan Yesus Kristus, yang adalah intisari agama Kristen. Nah, kita diajak oleh beliau untuk memahami bagaimana makna sebagai anak secara harfiah. Beliau menyatakan bahwa apabila kita memusatkan perhatian pada makna sebagai anak secara harfiah kepada Bapa secara harfiah, maka banyak hal yang mulai terungkap yang memaksa kita untuk memperbaiki pandangan kita tentang kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan secara hakiki. Apakah yang dimaksud dengan seorang anak? Nah, beliau menyampaikan bahwa pada masa dulu boleh saja pemahaman semacam ini berkembang dan diterima oleh masyarakat pada masa itu, terutama pada ribuan tahun yang lalu. Karena apa? Ketika itu dunia ilmu pengetahuan belum berkembang, dan pemahaman-pemahaman yang berkembang pada masa itu adalah masih berkelindan dengan mitos-mitos yang secara ilmiah belum dianalisa, belum diteliti, sehingga apapun yang berkembang pada saat itu kemudian diakui secara aklamasi atau secara benar pada masanya tanpa dilakukan riset atau penelitian. Tetapi ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang, maka hal-hal semacam itu kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Beliau juga menyampaikan bahwa bagaimana pada masa masyarakat pagan atau kafir di masa dulu, banyak sekali mitos-mitos tentang kelahiran seorang anak yang dianggap berasal dari keturunan Tuhan. Kalau kita kaji dalam sejarah, kasus-kasus kelahiran manusia yang dianggap merupakan titisan Tuhan atau lebih khusus adalah dewa atau anak dewa, itu banyak sekali jumlahnya ya. Dan ini pada masa itu tidak pernah dikritisi, tidak pernah dikaji, sehingga mereka menerima begitu saja ketika dikatakan bahwa itu adalah
anak Tuhan. Nah, mitologi Yunani menurut beliau ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pemahaman atau pemikiran semacam itu, bahwa seorang anak Tuhan itu juga bisa lahir dari manusia. Nah, ini kalau kita lihat dari konsep agama-agama, inilah yang disebut sebagai antropomorfisme. Antropomorfisme itu adalah satu aliran dalam agama yang dengan mudahnya menjadikan seseorang itu sebagai anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Nah, menurut beliau mitologi Yunani itu dipenuhi oleh kisah-kisah semacam itu, dan juga mitologi Hindu tidak jauh ketinggalan di belakang. Jadi ini paralel antara mitologi Yunani dan juga mitologi Hindu. Nah, apa yang dinamakan sebagai dewa-dewa memiliki anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak yang mereka sukai, pada kenyataannya tidak pernah ditantang secara sungguh-sungguh oleh akal sehat manusia. Tapi pada perkembangan berikutnya menurut beliau, ketika ilmu pengetahuan telah berkembang sampai ke suatu jenjang di mana proses kelahiran manusia telah diuraikan dalam rincian mendalam yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Nah, masalah ini akan menjadi sangat rumit. Dan bagi mereka yang masih mempercayai bahwa anak laki-laki dan anak perempuan secara harfiah dapat lahir dari Tuhan, mereka menghadapi problema-problema yang sangat serius untuk dipecahkan, serta menemui beberapa pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Oleh karena itu, Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih di dalam buku ini kemudian meletakkan dasar ilmiah kedudukan orang tua. Nah, beliau menyatakan bahwa pertama-tama dapat saya ingatkan kepada Anda bahwa ibu dan bapak terlibat secara seimbang dalam menghasilkan seorang anak. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sel-sel manusia itu mengandung sejumlah 46 kromosom yang membawa gen-gen atau plasma-plasma pembawa sifat kehidupan. Ovum atau sel telur seorang ibu memiliki hanya 23 kromosom. Itu adalah separuh dari jumlah 46 kromosom yang terdapat dalam diri setiap laki-laki dan perempuan. Nah, ketika ovum ibu siap dan sedia untuk pembuahan atau fertilisasi, separuh kromosom yang tidak dia miliki disediakan oleh sperma laki-laki yang kemudian menyatu dan membuahinya. Demikianlah rancangan Tuhan, karena jika tidak, jumlah kromosom akan berlipat dua pada setiap generasi. Akibat pelipatan tersebut, generasi kedua akan memiliki sejumlah 92 kromosom, sehingga manusia-manusia akan berubah menjadi raksasa-raksasa dan seluruh proses pertumbuhan akan kacau balau. Jadi ini adalah poin dasar ilmiah kedudukan orang tua yang telah beliau jelaskan. Karena apa? Tadi implikasinya adalah apabila dasar ilmiah ini kemudian mengalami perubahan, kelahiran manusia justru itu akan kacau balau atau akan berantakan. Dicontohkan tadi pada generasi berikutnya atau generasi kedua itu akan menjadi berlipat dua, jumlahnya akan menjadi 92 kromosom. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa menurut beliau Tuhan dengan sangat indah telah merencanakan dan merancang fenomena keberlangsungan hidup makhluk-makhluk, yakni pada tahapan-tahapan produktif dari sel-sel regenerasi. Kromosom jumlahnya terbagi dua. Nah, tadi diterangkan bahwa ovum ibu itu mengandung 23 kromosom dan demikian juga dengan sperma bapak. Dalam kondisi demikian, seseorang secara logika dapat memperkirakan bahwa separuh gen pembawa sifat pada anak disediakan oleh perempuan, sedangkan separuhnya lagi oleh pasangan laki-lakinya. Jadi ini sudah menjadi kaidah yang tertib dan ilmu pengetahuan telah menemukan hal ini, dan inilah yang dimaksud dengan anak dalam makna sebenarnya. Jadi ini adalah dasar ilmiah dari kedudukan orang tua, kaitannya dengan anak
hakiki atau anak yang sebenarnya. Nah, di dalam kelahiran manusia tidak ada definisi lain yang dapat diterapkan tentang anak harfiah. Memang terdapat beberapa variasi, kata beliau, dalam metode kelahiran, tetapi tidak ada pengecualian dalam ketentuan dan dasar-dasar yang seperti diterangkan tadi ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat bahwa kalau kita memusatkan perhatian pada skenario kelahiran Yesus, maka kita dapat menyusun sebuah skenario mengenai apa yang tampaknya telah terjadi dalam kasus beliau. Kemungkinan pertama, ini skenario menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih. Kemungkinan pertama yang dapat diterima secara ilmiah adalah sel telur Maryam yang dibuahi telah menyediakan 23 kromosom sebagai andil ibu dalam pembentukan embrio atau janin. Jika demikian, pertanyaan logik akan muncul, bagaimana sel telur itu telah dibuahi dan dari mana datangnya ke-23 kromosom penting lainnya. Tidak mungkin untuk mengatakan sel-sel Yesus hanya memiliki 23 kromosom. Tidak ada bayi manusia normal yang dapat lahir hidup-hidup walau hanya dengan 45 kromosom. Artinya kesimpulannya adalah kalau ada bayi yang dilahirkan kurang dari 46 kromosom, itu artinya akan prematur ya. Kurang 1 kromosom saja itu akan prematur. Apalagi kalau bayi atau anak manusia itu hanya memiliki 23 kromosom. Nah, walaupun seandainya seorang manusia kekurangan 1 kromosom saja dari 46 yang mutlak diperlukan untuk pembentukan manusia normal, hasilnya akan kacau balau. Tadi menjadi prematur, menjadi cacat. Sebab secara ilmiah, ini Maryam tidak dapat menyediakan ke-46 kromosom seorang diri, yang 23 harus datang dari pihak lain. Nah, oleh karena itu, jika Tuhan adalah Bapak beliau, maka hal itu akan menimbulkan beberapa kemungkinan. Jadi ini ada kemungkinan berikutnya yang juga akan muncul. Pertama, tentu Tuhan juga memiliki kromosom sama seperti yang dimiliki manusia. Itu logikanya. Tentu Tuhan juga memiliki kromosom sama seperti yang dimiliki manusia, yang dalam kasus ini tampaknya telah dimasukkan dengan cara tertentu ke dalam rahim Maryam. Nah, hal itu tidak dapat dipercaya dan tidak dapat diterima. Jika Tuhan memiliki kromosom-kromosom manusia, berarti dia bukan lagi Tuhan. Jadi akibat mempercayai Yesus sebagai anak hakiki Tuhan, maka status ketuhanan Sang Bapa pun terancam bahaya. Nah, ini lebih fatal lagi bahayanya. Jadi kalau kita memandang kromosom Yesus, 23 dari ibunya, dari Maryam, kemudian 23 kromosom dari Tuhan, maka status ketuhanan Sang Bapa pun menurut Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih itu akan terancam bahaya. Nah, kemudian skenario kedua atau kemungkinan kedua menurut beliau adalah Tuhan telah menciptakan kromosom-kromosom tambahan sebagai suatu gejala penciptaan supranatural. Dengan kata lain, kromosom-kromosom itu benar-benar bukan milik Tuhan secara pribadi, tetapi telah diciptakan secara mukjizat. Hal ini dengan sendirinya membuat kita menolak hubungan Yesus dengan Tuhan sebagai seorang anak terhadap Bapa, dan menyebabkan hal yang sama terhadap hubungan keterikatan antara alam semesta dengan Tuhan, yakni hubungan setiap makhluk ciptaan dengan penciptanya. Nah, oleh karena itu akan muncul pertanyaan berikutnya adalah, apakah mungkin ada anak hakiki Tuhan? Beliau menyatakan bahwa jelaslah anak hakiki Tuhan tidaklah mungkin ada, sebab seorang anak hakiki harus memiliki separuh kromosom yang berasal dari bapaknya dan separuh lagi dari kromosom-kromosom ibunya. Jadi satu masalah lagi muncul, anak tersebut akan merupakan separuh manusia dan separuh Tuhan. Namun mereka yang percaya terhadap keberadaan anak hakiki mendakwakan dan menegaskan bahwa Yesus itu adalah seorang manusia sempurna serta Tuhan yang sempurna. Memang kalau kita lihat
pemahaman-pemahaman Kristianitas atau kekristenan pada masa dulu, ada juga yang sekelompok aliran atau sekte-sekte yang mereka beranggapan, terutama dalam sekte ortodoksi atau kelompok ortodoks, mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Artinya Yesus adalah Lahot sebagai Tuhan dan juga sebagai Nasot atau manusia. Nah, oleh karena itu kita akan memahami bahwa secara logika atau ilmiah, kedudukan anak dan juga kedudukan Bapa hakiki dalam hal ini adalah Yesus sebagai anak Tuhan dan Tuhan itu adalah sebagai Bapaknya, itu akan menjadi tidak dapat diterima secara ilmiah. Karena apa? Nah, di sini juga digambarkan bahwa jika kromosom-kromosom separuh dari jumlah yang dibutuhkan, maka tidak ada masalah yang menghadang kita, sebab tidak ada bayi yang akan lahir demikian. Kalaupun ada, bayi itu akan merupakan separuh manusia. Nah, kita ingat bahwa dalam mitologi Yunani atau bangsa-bangsa lainnya pada masa dahulu, kita sering melihat atau diperlihatkan gambaran bagaimana ada sosok manusia yang mereka memiliki setengah badan manusia dan setengah badan misalnya hewan-hewan tertentu. Kalau kita lihat tradisi Mesir, dengan misalkan sphinx atau singa dengan manusia, perwujudan antara hewan dengan manusia, artinya adalah pada masa lalu pemahaman atau kondisi semacam itu bisa saja terjadi. Tapi ketika munculnya ilmu pengetahuan, hal ini akan tidak dibenarkan, sebab ditegaskan kembali bahwa jangankan membicarakan ke 23 kromosom yang hilang itu, sebuah gen cacat yang terdapat dalam satu kromosom saja dapat menimbulkan kerusakan, yakni bayi akan lahir dengan suatu cacat bawaan. Ia bisa saja buta, tidak memiliki anggota badan, tuli, dan bisu. Nah, bahaya-bahaya yang timbul pada kerusakan semacam itu tidaklah terbatas. Nah, beliau juga mengajak kita untuk bersikap realistis ya. Sebab tidaklah mungkin Tuhan memiliki kromosom manusia atau lainnya. Nah, oleh sebab itu, dengan terbukti tidak adanya peran fisik zat Tuhan, jika seorang anak telah dilahirkan oleh Maryam yang hanya memiliki gen-gen pembawa sifat yang berasal dari sel telur Maryam, apapun itu hasilnya, maka dia sama sekali bukanlah merupakan anak Tuhan. Nah, ini kesimpulannya. Paling tidak kita dapat menyebutnya sebagai suatu keganjilan umum, yakni separuh manusia dan tidak lebih dari itu. Jika organ-organ reproduksi Maryam sama seperti wanita lainnya dan sel telurnya harus dibuahi sendiri, perkiraan maksimum yang dapat dilakukan seseorang adalah kelahiran sesuatu yang hanya memiliki separuh sifat manusia. Nah, adalah sangat buruk untuk menyebutnya sesuatu itu sebagai anak Tuhan. Jadi ini penjelasan dari Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih terkait dengan ketidakmungkinan ada anak hakiki Tuhan. Kemudian dalam kasuistis tertentu, beliau juga menyinggung memang ada di kalangan hewan atau dunia binatang makhluk-makhluk rendah yang memiliki gejala, dan ini sudah diakui secara ilmiah, misalkan kasus hermaphroditisme dan parthenogenesis. Tapi kelahiran Yesus dalam hal ini tidak terkait dengan gejala hermaphroditisme dan parthenogenesis itu. Jadi hermaphroditisme itu adalah tampil apabila organ-organ kedua jenis kelamin terdapat dalam satu makhluk betina dan kromosom-kromosomnya menunjukkan sifat-sifat jantan maupun betina secara beriringan. Dalam dunia ilmiah ini sudah dilakukan penelitian bagaimana misalnya percobaan-percobaan laboratorium telah mengungkapkan kasus-kasus seperti mengenai seekor kelinci yang sifat hermaprodit.
yang pada satu tahap melayani beberapa betina dan menjadi bapak bagi lebih dari 250 anak kelinci jantan maupun betina. Sementara pada tahap lain, ia menjadi hamil dalam kondisi diisolasi atau diasingkan dan melahirkan 7 ekor anak jantan dan betina yang sehat. Jadi ini adalah kasus-kasus yang jarang terjadi, tetapi pada dunia hewan atau binatang rendah seperti kelinci tadi, ini bisa saja terjadi dan penelitian ilmiah sudah membuktikan hal itu, yaitu hermaphroditism. Jadi demikian pemirsa MTA dimanapun Anda berada. Pembahasan kita pada episode kali ini terkait kedudukan Yesus sebagai anak Tuhan. Semoga bisa menjadi titik terang dan hasanah ilmu bagi kita semua. Amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kita akan melanjutkan ke tema berikutnya. Kami pun ingin mengajak Anda untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA lainnya, terutama khotbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rakeman Ramjumaan beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.